Selamat datang di Ngorek, ngobrol rencana kota, obrolan singkat, teman berdampak. Kali ini kita di episode tentang UMKM dan juga ekonomi kreatif nih. Kita membahas tentang UMKM dan juga apa sih itu ekonomi kreatif. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan nih tamu spesial, perencana ahli media di Bapeda Kota Bogor, yaitu Bapak Dri Sarwedi, SSP MSI. Ya, betul. Ya Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak sudah mau hadir di acara podcast kita nih Pak ya. Santai aja ya Pak ya. Ya, Bagi kita kan ngebahasnya UMKM Pak, makanan dan juga ekonomi kreatif. Nah, saya mau nanya Bapak nih, UMKM dan ekonomi kreatif itu apa sih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ini memang ada beberapa pengertian ya terkait dengan UMKM dan ekonomi kreatif. Sebenarnya kalau UMKM ini dia bentuknya lebih besar daripada ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu bagian dari UMKM, tapi tidak semua UMKM itu adalah ekonomi kreatif. Ya. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang ekonomi kreatif, itu biasanya berkaitan dengan nilai tambah. Jadi misalkan suatu produk yang biasa-biasa saja, kayak misalkan roti, tapi dia supaya dia mempunyai nilai tambah, dia tambahkan mungkin ada merek yang menarik gitu ya, biar dia bisa mempunyai kelebihan. Atau toppingnya, misalkan toppingnya dia tambah, itu sehingga meningkatkan nilai tambah dari penjualan roti itu sendiri. Nah, itu adalah secara umumnya. Tapi sebenarnya semua UMKM itu itu bisa menjadi ekonomi kreatif. Itu dikembalikan lagi kepada si pelakunya sendiri. Oke, berarti bisa dibilang kan ada kata kreatif ya Pak, kan dengan inovasi berbeda dengan yang lainnya, dengan ide seperti itu ya Pak. Ya, betul. Nah, betul. Kita bicara langsung ke UMKM paling ya Pak ya. UMKM ini kan bisa dibilang itu pedagang-pedagang kecil kaki lima itu masuk UMKM kan Pak ya? Sebenarnya ada kriterianya ya. Ada kriterianya Pak? Ada kriterianya. Apa Jadi itu, kalau misalkan dia ini kan usaha menengah kecil dan mikro. Gitu. Nah, itu ada kategorinya. Jadi kalau misalkan kita bicara UMKM, ini kadang-kadang yang menengah ini memang angkanya di atas 5 miliar ya kalau nggak salah itu. Itu baru disebut menengah ke atas. Nah, sedangkan kalau kita bicara dengan teman-teman yang bergerak di bidang informal, kayak misalkan pedagang-pedagang kecil dan mikro, itu modalnya di bawah 5 miliar. Nah, kalau kita bicara UMKM di Kota Bogor nih Pak, potensi UMKM di Kota Bogor tuh di bidang apa saja dan juga di mana sih Pak? Kalau boleh tahu nih, baru warga Bogor tahu nih Pak. Jadi kalau kita tadi bicara dengan ekonomi kreatif ya, kita gabungan dengan UMKM. Kalau potensi yang cukup besar di skala ekonomi kreatif kita itu ada di kulinernya. Ya, ini memang kita pada saat kita membuat kajian ya di rencana induk pengembangan ekonomi kreatif itu juga kuliner berada di teratas ya, dari segi pelakunya, dari segi konsumennya itu cukup besar. Kemarin juga kita hitung pada saat buat kajian kontribusi ekonomi kreatif dan UMKM terhadap PDRB Kota Bogor, itu juga ternyata kuliner juga tetap ya nomor 1 gitu. Terus disusul nomor 2-nya itu ada di fashion. Fashion. Ya, fashion juga kita lumayan. Busana seperti itu ya Pak? Ya, tidak hanya itu kan, batik kita juga punya beberapa punya beberapa motif tuh. Betul. Yang mungkin yang sudah HKI semua itu juga cukup besar. Lalu yang ketiga itu di sektor krianya, subsektor krianya juga lumayan. Kita punya beberapa potensi. Yang pertama itu kuliner, fashion, dan krianya. Nah, nanti disusul juga kayak ada digital creator itu juga atau yang desain itu juga kita punya potensi ke depannya. Insya Allah mungkin kalau kita garap secara profesional ini bisa menjadi daya tarik tersendiri gitu dari UMKM yang kita punya di Kota Bogor.
untuk ini Pak, titiknya di mana Pak lokasi Pak? Kalau boleh tahu nih, tepatnya warga Bogor tuh pengen jajan. Apalagi kita bilang paling tinggi itu kuliner. Doyan makan semua kayak orang Bogor. Orang ke Bogor ya. Tapi maksudnya di mana tuh Pak spot-spotnya nih kalau boleh tahu nih warga Bogor biar tahu. Sebenarnya kalau untuk spot kita memang punya beberapa tempat ya. Ya. Kalau yang sudah sekarang sudah banyak itu ada di Surya Kencana. Surya Kencana. Itu memang mungkin orang-orang atau teman-teman yang dari Jakarta pun akan mengarah ke sana. Makanya kalau Sabtu Minggu tuh daerah Surya Kencana itu cukup padat ya. Soto kuning ya Pak? Soto kuning, ada banyak panas. Udah Pak, cukup Pak. Luar biasa. Jadi lapar kita Pak. Oke. Kita sekarang fokus Bapak kan di satu Kencana Madya ya Pak ya, di Bapeda Kota Bogor. Nah, kita bahas UMKM. Apa sih peran Bapeda sendiri terhadap UMKM di Kota Bogor? Oke, jadi kita ini kan berkolaborasi juga dengan perangkat daerah yang lebih teknis ya, menangani UMKM di Kota Bogor, terus menangani ekonomi kreatif, menangani pariwisata, itu banyak. Nah, di Bapeda ini sebenarnya kita berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di perangkat daerah. Itu misalkan kita membuat kajian, di mana dalam kajian ini kita bisa mengetahui di mana sih sebenarnya titik-titik potensial ya, potensi-potensi yang ada di Kota Bogor terkait dengan UMKM atau terkait dengan kontribusinya, hitung-hitungannya seperti apa, nanti survei. Nah itu kita berkolaborasi dengan perangkat daerah itu untuk mengetahui itu, kita membuat kajian-kajian. Nah nanti kedepannya di dalam kajian-kajian itu kita gabungkan ke perencanaan Kota Bogor, misalkan di dalam RPJMD, di dalam RPJPD. Nah itu dari hasil kajian itu kita tuangkan nanti di dalam dokumen-dokumen perencanaan. Oke, jadi sebenarnya Bapeda itu menaungi ya Pak ya, potensi-potensi yang ada di UMKM yang ada di Kota Bogor, titik-titik tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan. Ya, salah satunya seperti itu. Oke. Jadi Pak, nah berarti kan Bapak sudah mengetahui nih potensi, kan namanya juga kita untuk mengembangkan ya Pak ya, ada potensi, ada juga masalah Pak. Nah, untuk tantangan utama nih Pak, UMKM Kota Bogor itu apa? Tantangan utamanya sebenarnya adalah akses keuangan. Ya, jadi kalau misalkan, karena teman-teman ini memang secara umum itu kan kalau misalkan untuk persyaratan akses keuangan itu biasanya salah satunya membuat laporan keuangan tiap bulan. Nah, ini yang harus disetor nih ke lembaga keuangan. Jadi pengen tahu juga lembaga keuangan kan, kira-kira ini outletnya atau tenannya atau usahanya ini apakah maju atau tidak kan dilihat dari laporan keuangan. Nanti teman-teman ini biasanya lemah itu adalah pada saat pembuatan laporan keuangan, sehingga lembaga-lembaga keuangan ini pada saat mau mengakses keuangan itu kalau kita tidak melihat laporan keuangan ini akan sulit. Nah, ini adalah kendala. Padahal sebenarnya potensi untuk mengakses keuangan itu cukup besar. Seandainya nanti teman-teman yang ada atau yang bergerak di sektor informal ini, di UMKM, ini bisa diajak kerjasama untuk sama-sama membuat prosedur itu menjadi mudah, insya Allah ke depan untuk akses keuangan bisa lancar. Jadi utamanya dari keuangan itu ya Pak? Iya. Asal utamanya. Iya. Tapi apakah, ini Pak nih, kita kan namanya UMKM, pedagang-pedagang gitu ya Pak ya, itu kan sekarang itu zamannya udah teknologi Pak, canggih, apa zaman AI sekarang ya Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak peran Bapeda itu untuk mengatasi masalah terutama masalah digitalisasi Pak, dari masalah teknologi informasi seperti itu Pak, untuk katakanlah kita membantu UMKM kecil, pedagang-pedagang yang bisa dibilang gaptek atau tidak tahu teknologi Pak. Ada nggak Pak peran Bapeda di situ untuk mengajukan? Kalau peran Bapeda di sini biasanya kita hanya menampung usulan-usulan dari teman-teman dari perangkat daerah. Sebenarnya lebih ke pelaku atau teknisnya itu ada di perangkat daerah. Misalkan ada di Dinas KUKM Daging, mereka membuat pelatihan-pelatihan digital marketing ataupun pemasaran online lainnya, atau dari segi kemasan ya, bikin produk biar agar lebih menarik, itu biasanya ada di dinas-dinas teknis. Jadi kalau Bapeda itu biasanya melihat usulan-usulan dari teman-teman perangkat daerah itu nanti yang akan ditampung di dalam dokumen
penganggarannya di sangat daerah. Paling seperti itu. Bisa dibilang kembali lagi ke dinas teknis ya Pak. Iya, dinas teknis. Itu kan kembali lagi bagaimana yang tadi awal Bapak bilang ekonomi kreatif ya Pak ya. Bagaimana UMKM itu mengemas inovasi inovatif mungkin ya Pak ya. Bagaimana kemasannya, bagaimana pemasarannya, semenarik mungkin. Nah, mungkin dari Bapak ada ini Pak, closing statement terkait dengan peran UMKM dan juga ekonomi kreatif terhadap pergerakan roda ekonomi Kota Bogor Pak. Oke, bagi teman-teman UMKM maupun ekonomi kreatif, jangan patah semangat, jangan pantang menyerah dalam mengembangkan usahanya. Segala sesuatu itu tetap akan mungkin ya, karena kita tidak tahu ke depan perkembangan zaman kita akan apakah semua itu akan bertumpu pada ekonomi kreatif ataupun UMKM. Tetap kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Semoga segala usaha yang teman-teman lakukan dari UMKM bisa membuat Bogor lebih maju. Luar biasa sekali ya hari ini memberikan semangat terus kepada para UMKM agar terus semangat berinovasi dan jangan menyerah untuk menggeluti dan juga menggerakkan roda ekonomi di Kota Bogor. Ya. Betul. Terima kasih banyak Pak Dri atas waktunya pagi ini pada pagi ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat dan juga bisa kedepannya akan lebih baik untuk Kota Bogor. Terima kasih. Saya Aditya Gumelar sebagai host ngobrol rencana kota Ngobrol dulu. Terima kasih.